AFF sendiri sudah menyampaikan secara lisan kepada kami bahwa memohon kepada kita untuk mengirimkan juara 1 dan juara 2. Kalau ditanya, ya kan, apa yang diprioritaskan? Prioritas kita adalah gimana memperbaiki peringkat. Jadi gue bakal bahas berita yang lagi hangat banget sekarang. Berita yang lagi banyak diperbincangkan dan diperdebatkan sama halayak sepak bola nasional, yaitu batalnya keikutsertaan Persebaya Surabaya dan Malut United di ajang ASEAN Club Championship Shopee Cup 2025-2026. Berita ini cukup mengejutkan, cukup bikin banyak orang kaget dan terheran-heran, karena plan Indonesia yang harusnya ngirim 2 wakil di turnamen tersebut malah batal secara mendadak. Sebelum kita bahas lebih dalam, barangkali di antara kalian ada yang belum tahu dan belum paham banget sama apa itu ASEAN Club Championship ini. Jadi ASEAN Club Championship adalah turnamen antar klub tingkat Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh AFF atau ASEAN Football Federation dengan tujuan untuk mempertemukan tim-tim terbaik di ASEAN supaya mereka bisa sama-sama meningkatkan kualitas dan output paling pentingnya agar tim ASEAN ini punya jam terbang yang cukup, punya pengalaman yang cukup di dunia internasional, sehingga mereka nantinya bisa lebih bersaing di kancah yang lebih tinggi, yaitu di Asia. Cuman minusnya, turnamen ini gak diakui oleh FIFA. Artinya gak ada keuntungan yang lebih luas secara resmi yang bisa didapatkan oleh negara bahkan klub yang partisipasi di turnamen ini, selain pengalaman dan juga hadiah. Ya, itulah sekilas tentang ASEAN Club Championship. Dan sekarang kita mulai bahas masalah batalnya Persebaya dan Malut United untuk ikut turnamen ini. Jadi isu ini awalnya muncul setelah ada bocoran dari orang dalam panitia yang ngurus buat drawing ASEAN Club Championship, yang ternyata ada hal yang bikin kaget karena gak ada nama Indonesia di sana. Nama Indonesia gak diikutsertakan dari daftar yang akan ikut turnamen ini. Sontak berita ini viral di kalangan netizen. Dan yang jadi sasaran kemarahan netizen, ya jelas siapa lagi kalau bukan PT LIB dan PSSI. Banyak yang mempertanyakan kenapa kok hal ini bisa terjadi. Bahkan banyak yang mengaitkan dengan kejadian di masa lalu, pas tahun 2017, pada masa-masa pasca sepak bola Indonesia dibekukan, yang saat itu Indonesia harusnya ngirim wakil di ajang AFC Cup atau yang sekarang dikenal dengan nama Asia Champions League tuh. Wakil Indonesia yang udah dipilih saat itu adalah Persib Bandung dan Persipura Jayapura. Tapi mereka batal ikut dengan alasan yang konyol, yaitu karena PSSI lupa dan telat buat daftarin kedua tim itu. Karena kejadian itu, ya wajar banyak orang yang trust issue sama PSSI maupun PT LIB. Apa jangan-jangan Persebaya dan Malut United batal ikut turnamen ini gara-gara lupa buat didaftarin juga? Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, PT LIB yang diwakili oleh Direktur Utama Ferry Paulus langsung ngadain press conference buat menjelaskan semuanya. Dan biar simple, udah gua rangkum kesimpulannya ke dalam 5 poin. Yang pertama, PT LIB bersikukuh dengan ketetapan yang udah mereka sepakati bersama klub-klub Liga 1, yang emang udah tercantum juga di regulasi, bahwa ranking 1 dan ranking 2 Liga 1 musim lalu ikut kompetisi resmi AFC. Dalam hal ini, peringkat pertama yaitu Persib Bandung ikut playoff Asia Champions League tuh. Sedangkan peringkat 2 yaitu Dewa United ikut playoff AFC Challenge League. Dan peringkat 3 serta 4 Liga 1 musim lalu yaitu Persebaya dan Malut United ikut turnamen ASEAN Club Championship. Terus yang kedua, PT LIB berdasarkan arahan dari PSSI tetap mendaftarkan Persebaya dan Malut United ke ACC Shopee Cup. Dan ternyata pendaftaran itu ditolak karena pihak AFF juga tetap gak mau kalah. Mereka tetap bersikukuh pada pendiriannya bahwa yang ikut turnamen ini adalah juara dan runner-up liga. Kemudian yang ketiga, alasan PSSI gak mau maksain ngasih kuota ACC Shopee Cup ini ke Persib dan Dewa United adalah karena secara geografis di Indonesia gak memungkinkan untuk satu klub bermain dalam 3 kompetisi sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Hal ini dikarenakan cakupan wilayah yang terlalu luas, berakibat pada biaya operasional yang nantinya bakalan membengkak, dan tentu tim-tim juga bakal kelelahan. Dampaknya tim tersebut justru gak akan maksimal buat ngejalanin 3 kompetisi ini. Selain itu, hal ini juga berkaitan dengan perencanaan jangka panjang yang telah disepakati bersama klub. Jika ada perubahan mendadak terkait regulasi ini, akan berdampak pada integritas dan kesiapan klub.
Ditambah jadwal juga yang makin padat dan jadi kacau kalau ada perubahan mendadak. Yang keempat, PT LIB bilang dengan tidak ikut sertanya klub Indonesia di ACC Shopee Cup ini bukan berarti Indonesia gak mendukung program dari AFF. Mereka beralasan cuman karena regulasi yang beda aja. Kalau di musim selanjutnya, PT LIB bilang tetap terbuka buat ikut kompetisi ini. Dan poin yang terakhir atau poin yang kelima, dampak terhadap nama baik Indonesia. Katanya ini gak berpengaruh apa-apa. Justru konsistensi yang ditunjukkan PT LIB dan PSSI terhadap rencana jangka panjang mereka nunjukin sikap profesionalisme sepak bola Indonesia. Dan sikap profesionalisme ini dipercaya sama mereka justru bakal ningkatin citra Indonesia di mata konfederasi regional dan internasional. Jadi gitu bang, kurang lebihnya kesimpulan dari penjelasan yang udah dipaparin sama PT LIB. Nah sekarang waktunya kita breakdown masalah yang ada di sini. Yang pertama, langkah PT LIB untuk mempertahankan keputusannya teguh pada pendirian yang udah mereka pegang sebelumnya. Ini jadi langkah yang bagus banget. Patut kita apresiasi. Mereka tahu prioritas mana yang harusnya mereka utamakan karena ACC Shopee Cup ini nggak diakui secara resmi oleh FIFA. Otomatis nggak ada banyak dampak atau kerugian yang bakal dirasain sama Indonesia kalau nggak ikut turnamen ini. PSSI dan PT LIB tetap fokus dengan tujuan utama mereka, yaitu buat ningkatin kualitas liga dan keberlanjutan klub itu sendiri. Justru dengan ketidakikutsertaan klub Indonesia di event ini, malah pihak AFF yang juga kena dampaknya. Kita tahu kan kalau Indonesia adalah sarangnya engagement. Dan dengan ketidakhadiran klub Indonesia, mereka gak bisa dapetin engagement tinggi yang harusnya itu bisa mereka dapetin. Terutama pihak sponsor utama. Pasti ngerasa rugi banget karena gagal ngejangkau audiens dari Indonesia di musim ini. Yang kedua, walaupun tadi gua bilang langkah PT LIB dan PSSI ini bagus banget, tapi sebenarnya ini adalah contoh kacaunya koordinasi di level administratif bang. Kenapa gua bilang gitu? Jadi regulasi AFF buat mewajibkan setiap wakil negara diambil dari 2 tim teratas liga domestik emang udah disampaikan sejak awal bang. Kalau ada narasi yang bilang ini perubahan tiba-tiba dari AFF, menurut gua itu keliru. Karena gua udah nemuin data dari beberapa media yang bilang terkait regulasi ini emang udah ada sejak tahun lalu. Dan gak mungkin juga lah AFF ngeluarin regulasi sedadakan itu. Sega berkompetennya mereka yang mereka gak akan ngeluarin keputusan konyol kayak gitu. Terus mau kita alasan klub kita sibuk di Asia lah, apalah, mereka gak peduli. Apalagi dengan wakil dari negara lain kayak Thailand, Malaysia, Vietnam, Filipina, yang mereka juga sama-sama sibuk di Asia, tapi mereka tetap bisa kok ngirim perwakilan dengan status tim teratas di liga domestik mereka. Otomatis kalau AFF ngasih keringanan cuman buat Indonesia doang, mereka gak maulah ngorbanin profesionalisme mereka, ngorbanin integritas mereka. Menurut gua, mereka juga emang punya hak kok buat mertahanin integritas mereka. Mereka juga punya ketentuan yang wajib diindahkan dan dihormati sama kita. Memang alasan PSSI terkait kondisi geografis Indonesia, prioritas yang mau mereka urus, itu masuk akal dan emang kita dukung. Karena hal itu emang lebih menguntungkan buat kita. Tapi yang namanya lu udah masuk dalam sebuah organisasi, ketika organisasi tersebut ngeluarin aturan yang udah disepakati oleh mayoritas bahkan semua pihak, kita sebagai anggota organisasi yang baik harusnya patuh sama ketentuan yang udah disepakati bersama tersebut. Iya dong, gak bisa kita semena-mena pengen dapat privilege sendiri doang. Yang lain juga bisa dan nyempetin, kok kita seenak jidat kita. Harusnya kalau emang PSSI dan PT LIB tetap bersikukuh pengen nabrak aturan yang udah disepakati, dari awal mereka harus udah mastiin juga regulasi dan slot tersebut kepada pihak AFF. Jangan kayak sekarang, ini kompetisi udah berjalan. Regulasi tentang peringkat 3 dan 4 Liga 1 jadi perwakilan di ASEAN juga udah berjalan dan diakui sampai akhir oleh kita semua. Tapi di akhir ternyata regulasi yang udah PSSI dan PT LIB terapin malah gak diakui. Lucu gak sih? Dan masalah ini juga tentu berdampak khususnya di internal kita bang. Yang pertama, Persebaya dan Malut United jadi korban banget di sini. Walaupun bukan dalam bentuk kerugian secara fisik, tapi internal mereka tentu udah nyiapin persiapan yang mateng dong buat menghadapi kompetisi ini. Fansnya juga udah antusias, publikasi udah disebar, tapi ekspektasi yang udah terbangun sedemikian rupa malah tiba-tiba runtuh gitu aja. Yang kedua, mau gak mau nama Indonesia tetap aja jadi buruk di level regional. Karena masalah sepele kayak gini aja kita gak bisa ngatasin dari awal. Secuek-cueknya kita tetap aja malu sama tetangga. Banyak yang bilang JDT, Buriram emang diuntungin secara kualitas klub. Wajar mereka ikut karena emang mereka punya kedalaman skuad yang bagus. Tapi bang, sadar gak sih? Itu artinya sepak bola kita tertinggal jauh banget loh. Memang bagus kita sekarang fokus pada perbaikan. Tapi kita juga harusnya ngerasa malu karena gap antara kita dan mereka
ternyata udah sejauh itu. Dan yang ketiga, supporter dan penikmat sepak bola di Indonesia tentu jadi makin skeptis terhadap PSSI dan PT LIB. Mereka, terutama fans Persebaya ataupun Malit United, pasti frustasi ngelihat pengelolaan liga kita yang ternyata masih kurang baik sampai sekarang. Jadi kesimpulannya, ini bukan cuma soal siapa yang tampil, ikut atau enggaknya wakil Indonesia di ajang ASEAN Club Championship Shopee Cup 2025-2026. Tapi ini soal sepak bola kita yang ternyata masih belum sepenuhnya baik, terutama dari segi koordinasi dan komunikasi. Memang penting untuk kita punya sifat profesional, mempertahankan keputusan yang kita punya, dan memprioritaskan tujuan utama dari sepak bola Indonesia sekarang, yaitu perbaikan kualitas liga. Tapi apakah kita juga harus mengabaikan aspek profesionalitas dan penghormatan terhadap regulasi dalam organisasi yang udah kita ikuti? Yaitu gue biarin kalian yang nilai sendiri, kalian juga bebas buat berpendapat, tulis aja pendapat kalian di kolom komentar, oke? Dan gue rasa buat bahasan kali ini cukup sekian. Sehat-sehat semuanya, sehat-sehat sepak bola Indonesia. Gue Zidan Fatoni, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.